anak-anak dahulu, pemuda-pemuda dahulu mengetahui kalong wewe dan wewe gombel. Gak tahu dengan anak-anak sekarang. Angkatan hebel sudah pasti tahu. Tapi yang pasti antara kalong wewe dan wewe gombel itu berbeda, meskipun ada yang menyamakan kedua ras ini. Apa perbedaannya dari fisik dan juga dari background sejarahnya, habitat awalnya? Ingin tahu lebih lengkapnya perbedaan antara wewe gombel dan kalong wewe? Jangan kemana-mana, kita saksikan dulu yang satu ini. Tapak Astral Present. Oke Bang Jo, saya kan sebagai Gen Z nih ya, pengen bertanya khususnya mewakili seluruh Gen Z tentang wewe gombel dan kalong wewe nih. Sebagai gen yang lebih tua nih ya, mungkin Bang Jo lebih paham sejarah kalong wewe dan wewe gombel ini. Oke, tapi pertama-tama saya disclaimer dulu ya, mungkin akan lebih beradab, itu saya gen senior ya. Apalagi tadi bilangnya gen tua pakai tanda seru lagi. Kalau gen tua kesannya saya ini artefak gitu. Oke, sejarahnya antara wewe gombel dan kalong wewe ini berbeda. Pertama kita ke wewe gombel dulu. Wewe gombel ini berasal dari Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, di kota Semarang, di Bukit Gombel. Sejarah awalnya adalah seorang perempuan di Bukit Gombel yang melihat suaminya sedang selingkuh dan berhubungan intim dengan perempuan lain. Dia cemburu, murka, akhirnya dia nekat membunuh suaminya karena perselingkuhan itu. Dan terus kenapa si suaminya ini berselingkuh dengan orang lain? Karena si suaminya ini ingin mendapatkan keturunan, sedangkan istrinya tidak mampu memberikan keturunan itu. Maka berselingkuhlah suaminya. Nah, ketika berselingkuhan itu terjadi, suaminya pun sudah dibunuh oleh dia, terdengarlah oleh warga Gombel. Dikejarlah si perempuan ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan kepada suaminya. Meskipun basically ada pendorongnya. Dia melakukan pembunuhan karena suaminya enak-enak dengan perempuan lain. Tapi tetap, karena tindakan dan kecemburuannya ini menghilangkan nyawa orang lain, si warga mengejarlah perempuan ini. Perempuan ini lari. Dia gak mau sampai ketangkap oleh warga, karena pasti mungkin hukumannya akan berat pada saat itu. Karena dia depresi, ya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, karena bunuh diri inilah Corin bisa dan mampu memanipulasi dia. Kenapa Corin bisa mengambil? Ya karena dia punya dosa bunuh diri. Setelah bunuh diri, dia membunuh orang. Nah, kalau ingin tahu apa itu jin Corin, simak konten saya yang membahas tentang sejarah awal mula pocong dan sejarah awal mula kuntilanak di Indonesia. Di sana juga dibahas berkali-kali oleh saya apa itu jin Corin. Yang pasti yang suka disebut oleh orang awam arwah penasaran itu, nah itu jin Corin. Karena arwah itu tidak bisa penasaran. Nah, sekarang kalong wewe. Sejarah kalong wewe ini masih di Pulau Jawa juga. Namun kalau wewe gombel itu tadi di Jawa Tengah, di Semarang, di Bukit Gombel. Nah, sedangkan kalong wewe dia berasal dari Gunung Kalong. Nah, Gunung Kalong itu yang mana nih? Karena ada dua, apakah yang di Subang atau yang di Tasikmalaya? Ini yang ada di Tasikmalaya. Pada masa Tasikmalaya waktu itu masih bernamakan Nagara Sukapura di masa lampau. Jadi sudah jelas, akar sejarahnya pun sudah berbeda. Fisiknya pun berbeda, kemunculan dia pun juga berbeda. Kalong wewe ada di sebelum kolonial. Jauh-jauh hari kolonial belum ada, kalong wewe sudah ada. Sedangkan wewe gombel itu ada di zaman kolonial. Golongan pun jelas berbeda. Kalong wewe dari golongan siluman jin, sedangkan wewe gombel dari golongan jin Corin. Yang akan paham tentang kalong wewe dan wewe gombel ini beserta sejarah dan perbedaannya adalah dari Gen Y, Gen X, Baby Boomer,
dan gen kolonial. Itu sudah pasti paham. Mungkin kalau gen Z sedikit yang paham. Bisa jadi mungkin gen Y juga ada yang belum paham. Karena kita lihat hampir semua orang menyamakan antara kalong wewe dan wewe gombel. Padahal beda, fisik pun sudah beda. Seperti itu ya, fisik beda, tempat asal beda, dan jenis pun berbeda. Nah, oke, kan tadi Bang Jo itu sudah bilang kepada saya ya, bahwa misalnya kalong wewe sama wewe gombel ini mau dari ras dan juga asal usulnya pun sudah berbeda. Yang satu dari Jawa Tengah, Semarang, berasal dari Gunung Gombel dan Bukit Gombel. Dan yang satu lagi kalong wewe dari Jawa Barat dari Gunung Kalong ya. Nah, tapi Bang Jo, gimana kalau misalkan ini kasusnya tuh sama seperti genderuwo, yang dimana namanya itu berbeda-beda, tetapi fisiknya itu sama. Nah, apakah wewe gombel dan kalong wewe ini cara visualisasinya itu identik sama atau enggak? Ya jelas berbeda, ada perbedaan yang sangat spesifik di antara fisik mereka. Beda dengan kasus genderuwo yang pernah kita bahas. Namanya berbeda-beda, namun jenisnya itu juga. Tapi kalau wewe gombel dan kalong wewe ini memang beda sekali. Ciri fisik wewe gombel ini, dia berwajah seperti perempuan tua, rambutnya gimbal acak-acakan, kukunya tidak terlalu panjang ya, namun beda dengan kuku manusia, berpayudara panjang menjuntai hingga ke paha, dengan kakinya yang tidak menyerupai kaki manusia, namun lebih seperti kaki binatang, entah itu seperti kaki kuda, kambing, ataupun domba. Intinya tidak seperti manusia. Nah, kalau kalong wewe, dia tampilannya memang seperti sosok wanita yang tua ya. Rambutnya acak-acakan juga sama, namun dia memiliki sayap, yaitu sayap kelelawar. Tangannya seperti manusia, namun kukunya panjang, agak panjang sama seperti wewe gombel. Hanya kakinya seperti kaki setengah manusia, setengah kelelawar. Jadi bisa dikatakan kalau kalong wewe ini adalah siluman wanita kelelawar. Bahkan kita bisa mengacu pada namanya saja, itu sudah membocorkan tentang siapa mereka. Wewe ini kalau di Sunda artinya dari bahasa awewe. Awewe ini wanita ya. Kalong itu artinya kelelawar besar. Berarti kalau kalong wewe artinya siluman wanita kelelawar. Nah, kalau wewe gombel, wewe di sini mungkin kalau di Jawa bisa berartikan sama perempuan, wanita, atau nenek-nenek dari Bukit Gombel. Berarti wewe gombel itu adalah wanita dari Bukit Gombel. Nah, sebenarnya kita kalau mau berpikir saja sudah jelas ini berbeda. Ya, sekarang jelas kan? Nah, Bang Jo, dari kedua perbedaan kalong wewe dan wewe gombel ini, ada gak persamaan dari mereka berdua ini? Ya ada. Mereka sama-sama berkamuflase sebagai wanita. Yang kedua, mereka pun sama ya. Jobnya itu ganggu anak-anak gitu, menculik anak-anak. Dan yang diculik ini kebanyakan adalah anak-anak yang melanggar. Di Sunda dalam artian melanggar istilah pamali. Di Sunda ada istilah sande kala. Sande itu artinya larangan, kala itu artinya waktu. Berarti sande kala itu adalah waktu larangan. Nah, ternyata hukum pamali ini diiyahkan juga di dalam Islam. Meskipun yang tidak paham mengharamkan hukum pamali, katanya musyrik. Nah, karena dia nggak paham. Musyrik itu kalau menduakan Allah, ini kan tidak menduakan Allah. Ini memberikan batasan kepada kita. Nah, di pamali di waktu sandekala itu dilarang kita untuk main di waktu menjelang maghrib, karena itu waktu larangan. Ternyata di Islam pun sama. Rasulullah mengatakan di jam-jam seperti itu masukkanlah anak-anak kalian ke rumah, tutuplah pintu rumah, tutuplah jendela, karena sesungguhnya setan-setan itu sedang berkeliaran di jam segitu ya. Setan yang dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Nah, berarti setan itu adalah al-sifat. Jadi bijaknya kita jangan menyalahkan kepada kalong wewe, jangan menyalahkan juga kepada wewe gombel di saat anak kita diculik sama mereka ya. Karena kita juga yang membiarkan anak-anak kita keluar di saat menjelang waktu maghrib.
adanya kelalaian daripada orang tua itu sendiri. Anggap itu sebagai teguran dari Tuhan. Karena tidak akan mungkin kalau wewe ataupun wewe gombel mampu menculik anak manusia apabila tidak diizinkan oleh Allah. Ya kan? Karena rumusan bagi saya, Allah tidak pernah menolak. Allah hanya memiliki dua rumus: mengizinkan dan meridhoi. Ketika Allah mengizinkan, belum tentu Allah meridhoi. Tapi ketika Allah meridhoi, sudah tentu dengan izinnya. Nah, buktinya apa? Allah tidak pernah menolak. Buktinya ada santet. Buktinya ada kejahatan. Berarti kan Allah tidak menolaknya. Dipersilahkan yang mau nyantet orang, silahkan. Tapi aku tidak ridhoi. Karena tidak ada kerugian bagi Allah di saat kita berbuat kejahatan kepada orang lain. Yang rugi diri si pelaku itu sendiri. Dan juga tidak ada keuntungan bagi Allah di saat kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Yang untung orang itu sendiri. Karena Allah ini maha besar. Itu paham ya? Oke Bang Jo, saya udah paham ya. Alhamdulillah atas jawaban yang Bang Jo kasih. Semoga hasil dari rasa kepenasaran saya ini mewakili gitu ya untuk gen-gen muda yaitu Gen Z. Juga Bang Jo juga kan udah ngasih banyak ilmu gitu ya sebagai gen yang udah tua gitu. Nah, saya ada pertanyaan lebih lanjut nih buat Bang Jo. Ada gak sih jenis yang sama gitu kayak kalong wewe dan wewe gombel ini yang suka menculik? Nah, disclaimer dulu. Satu, saya bukan orang ataupun tidak merasa orang yang banyak ilmu, karena yang banyak ilmu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, saya juga masih perlu belajar, kita sama-sama belajar. Nah, yang kedua yang perlu digarisbawahi, dan garis bawahnya itu pakai tanda merah ya, spidol merah. Saya ini bukan gen tua, saya bilang berkali-kali bukan gen tua, tapi gen mungkin yang lebih senior. Gitu. Kalau saya dikatakan gen tua itu kesannya saya seperti artefak ataupun fosil. Nah, nanti kualat. Nggak boleh kayak gitu lagi ya. Terus tadi Bro David menanyakan, ada nggak sih makhluk lain yang tugasnya ataupun kelakuannya sama dengan wewe gombel dan kalong wewe yang suka menculik? Ada. Yang ke satu itu adalah wewe gembel. Dan yang kedua adalah kolor wewe. Wewe gembel ini biasanya adalah perempuan-perempuan yang suka morotin laki-laki. Wewe itu awewe, gembel itu ya gembel. Nah, dikit-dikit, "Kak, pulsanya dong." Kalau sekali telepon, miss call. Nah, wewe gembel ini skillnya apa? Fakir miss call. Nah, sedangkan kolor wewe itu adalah tipe perempuan yang tidak bisa betah dengan satu laki-laki. Kesini bilang A, kesana bilang B. Saya udah serius dengerin, dikira serius ya. Ternyata intermezzo ya. Ya, kan gak mungkin Inter Milan ya, karena itu tim sepak bola Italia. Oke, nah ini bagian serunya nih ya. Soalnya setiap pembahasan kita pasti diakhiri oleh hikmah ya. Nah, untuk Bang Jo nih, hikmah apa sih yang kita bisa ambil gitu dari cerita kalong wewe dan wewe gombel ini? Hikmah yang bisa kita ambil dari sosok kalong wewe dan wewe gombel ini banyak. Dalam mengacu kepada agama Islam ya. Agama Islam itu agama yang paling adil. Kenapa dibilang adil? Ketika kita dizolimi, kita diberikan hak untuk membalas, namun dengan takaran yang sama. Nah, terus kenapa nih wewe gombel? Dia dizolimi, tapi dia kok jadi difitnah oleh Korin. Dengan bentuk yang seperti itu, mewakili amal buruknya. Bukankah dia korban? Betul, tapi dia membalas dengan hal yang tidak setimpal. Suaminya selingkuh dibalas dengan membunuh. Nah, itu kan sudah salah. Udah gitu, tidak hanya dia membunuh suaminya, dia pun membunuh dirinya sendiri. Nah, sedangkan di Islam yang dikatakan dengan kita boleh diizinkan membalas itu sesuai dengan takarannya, dengan adil. Contoh misalkan kita digampar, maka kita pun punya hak untuk menggampar balik. Dosakah itu? Tidak diizinkan oleh Islam. Namun alangkah lebih baiknya bila ingin dapat pahala, tidak usah dibalas. Adil kan Islam kan? Kalau mau ngebalas silakan,
Berapa kali dia misalkan menampar kamu di muka? 1 kali. Pipi mana? Pipi kiri. Maka Islam memperbolehkan tampar lagi pipi kirinya. Tapi jangan berlebihan. Sesuai takaran, 1 kali. Gitu ya. Namun alangkah lebih baiknya apabila engkau tidak balas menamparnya. Adil, bijaksana Islam kan? Nah, itu hikmah pertamanya berarti ketika kita dizolimi, ya, mau ngebalas silakan, namun jangan melampaui daripada apa yang dilakukan oleh orang yang menzolimi kita. Namun alangkah lebih baiknya tidak usahlah kita membalas. Poin yang kedua, kedewasaan itu dilihat bukan dari segi usia saja. Kedewasaan dilihat daripada pola pikir. Dan poin yang ketiga, jangan pernah kita selalu memutuskan dengan emosi. Ketika kita memutuskan dengan emosi, akal sehat kita tidak main. Dan ketika akal sehat kita tidak main, keputusan yang akan kita ambil ini tidak akan menjadi solusi, malah akan menjadi masalah dan bencana baru dan lebih besar daripada yang diselesaikan sekarang. Poin yang terakhir, hikmah di balik wewe gombel ini dan kalong wewe, meskipun mereka rupanya sangat buruk ya, menyeramkan, tapi ada hal positif yang mesti kita ambil dari mereka. Apa hal positifnya? Mereka menyayangi anak-anak. Ya. Tanpa dibayar mau ngasuh anak-anak. Meskipun yang dikasih makanan ke anak-anak ini adalah kotoran manusia dan kotoran binatang. Hanya dibentukkan seperti makanan yang enak. Tapi setidaknya ambil sikapnya kasih sayang yang dia berikan kepada anak-anak. Nah, masa kita sebagai manusia yang berakal, kita tidak mampu memberikan kasih sayang kepada anak kita. Anak kita tidak perlu diberikan kasih sayang dengan materi saja. Apabila kita tidak mampu materi, maka beri kasih sayanglah dengan ilmu, dengan sikap. Apabila kita tidak memiliki ilmu, tapi kita memiliki rezeki yang banyak, maka berikanlah dia pendidikan yang baik, gitu kan? Keperluannya dan kebutuhannya dicukupi. Seperti itulah harusnya orang tua. Maka malulah orang tua yang membuang anaknya. Dan malulah orang tua yang suka membeda-bedakan anaknya dengan sosok kalong wewe dan wewe gombel ini. Nah, bisa jadi orang tua, seorang ibu yang membuang anaknya ini, ya, mungkin dia jenisnya adalah jenis kolor wewe atau wewe gembel. Itu yang tadi saya bahas. Nah, bro dan sobat astralizer, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Baik buruknya mohon diterima dengan bijaksana. Ucapan saya yang baik jadikan ilmu, ucapan saya yang tidak baik dibuang saja. Karena sesungguhnya yang maha benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia hanyalah para pencari, ya, dan kita sebagai manusia yang diberikan akal, kita harus open mind. Karena tidak ada salahnya menggali suatu hal yang mungkin oleh sebagian orang dirasa ini tidak penting. Intinya jangan pernah meremehkan segala pengetahuan. Karena Allah memberikan clue kepada kita, manusia hanya diberikan pengetahuan gaib secuil kuku. Namun kukunya Allah. Maka di sana Allah secara tidak langsung mengatakan, cari lagi oleh kalian karena banyak misteri-misteri yang tidak aku sebutkan. Ini sebenarnya adalah isyarat dari Allah bahwa kita harus menggali lagi segala sesuatu hal yang tidak secara gamblang disebutkan, namun ada di dunia ini. Karena Allah itu maha besar dan maha pencipta. Itulah kita pentingnya open mind. Karena pada dasarnya orang muslim ini harus cerdas. Karena tuntutan bagi seorang muslim itu selain disiplin dan taat, dia dituntut untuk berpikir. Karena diberikan akal. Lalu setelah berpikir, dia dituntut untuk membaca. Lalu setelah membaca, dia dituntut untuk mencari. Mencari apa? Ilmu, nafkah, kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk keluarga serta sesamanya. Karena ketika kita menutup akal pikiran kita dan hati kita, itu sama saja kita menyempitkan pola pikir kita dan menyia-nyiakan modal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita tidak menjadikan modal ini sebagai cara kita untuk berkembang, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya ya, Bro David dan Sobat Astralizer. Sekali lagi mohon dimaafkan apabila ada kesalahan ucap
dan perkataan dari saya. Nah, oke, sahabat Astralizer, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya, karena kami berada itu karena Anda yang menonton juga. Selamat menembus batas logika.